Pengertian obligasi syariah atau sukuk. Sukuk menurut Al-Arif adalah surat berharga yang menjadi instrumen investasi dan diterbitkan berdasarkan transaksi atau akad syariah yang melandasinya, berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, atau yang lainnya. Karakteristik obligasi syariah. Menurut Fatah, sukuk memiliki beberapa karakteristik yang dapat membedakannya dengan obligasi konvensional, yaitu yang pertama, sukuk sebagai bukti kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat. Yang kedua, pendapatan sukuk berupa imbalan, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Ketiga, terbebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Keempat, penerbitan melalui Special Purpose Vehicle atau SPV. Yang kelima, yaitu memerlukan underlying asset. Yang terakhir, yang keenam, penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah. Jenis-jenis obligasi syariah ditinjau dari segi jenis akadnya. Yang pertama, sukuk ijarah. Sukuk ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang atau jasa itu sendiri. Yang kedua, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah. Yang ketiga itu sukuk salam. Sukuk salam adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan untuk mendapatkan dana untuk modal dalam akad salam. Yang keempat, sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah. Yang kelima, sukuk istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istisna. Yang keenam yaitu sukuk murabahah. Sukuk murabahah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan prinsip jual beli. Yang ketujuh, sukuk wakalah. Sukuk wakalah adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah. Yang kedelapan yaitu sukuk muzara'ah. Sukuk muzara'ah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad muzara'ah. Yang terakhir yaitu sukuk musakah. Sukuk musakah adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk. Selanjutnya, jenis-jenis obligasi syariah ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil. Yang pertama, sukuk margin, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya bersumber dari margin keuntungan akad jual beli. Yang kedua, sukuk fee, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau fee, yaitu sukuk ijarah. Yang ketiga, sukuk bagi hasil, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dari hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai. Selanjutnya ditinjau dari basis aset. Yang pertama, suku aset, yaitu pembiayaan yang berbasis pada aset, termasuk di dalamnya sukuk salam seperti dalam pembiayaan produksi pertanian.
Yang kedua, suku penyertaan atau suku equity, yaitu pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal. Selanjutnya, akuntansi untuk obligasi syariah atau suku. Pada saat penyesuaian bunga obligasi, kas tertera pada debit dan disagio obligasi serta utang obligasi pada kredit. Selanjutnya, penyesuaian bunga obligasi dengan jurnal biaya bunga di debit, utang bunga di kredit. Selanjutnya, untuk jurnal pembalik dengan akun utang bunga di debit, biaya bunga di kredit. Untuk mencatat pembayaran bunga, berikut jurnalnya, biaya bunga di debit, kas di kredit. Untuk mencatat amortisasi agio obligasi, berikut jurnalnya, agio obligasi di debit dan biaya bunga di kredit. Selanjutnya yaitu pegadaian syariah atau RAN. Gadai dalam fikih disebut RAN, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman. Kemudian mengenai karakteristik pegadaian syariah. Yang pertama, bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Yang kedua, biaya penyimpanan dan pemeliharaan adalah kewajiban pihak yang menggadaikan atau rahin. Yang ketiga yaitu besarnya biaya ini harus berdasarkan pengeluaran real, tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Yang keempat, barang gadaian tetap milik orang yang berutang. Yang kelima, bila tidak dapat melunasinya, maka barang gadaian dijual. Kemudian hasil penjualan bersih ini digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang terutang. Yang keenam, apabila ada kelebihan antara harga jual barang gadaian dengan besarnya utang, maka selisihnya diserahkan kepada yang berutang. Namun apabila kekurangan, maka yang berutang tetap harus membayar sisa utangnya tersebut. Yang terakhir yaitu yang melakukan penjualan adalah pemilik. Selanjutnya yaitu rukun pegadaian syariah atau RAN. Yang pertama ada arahin atau yang menggadaikan, yaitu orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua al-murtahin atau yang menerima gadai atau yang memberikan pinjaman, yaitu orang, bank atau lembaga yang dipercayai oleh rahin atau yang menggadaikan tersebut untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Kemudian ada almarhun atau objek yang digadaikan, yaitu barang yang digunakan rahin atau yang menggadaikan untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang. Yang terakhir yaitu ijab kabul, merupakan kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Jenis-jenis pegadaian syariah atau RAN. Dalam Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'sirah, Wahbah Zuhaili menjelaskan gadai ada dua macam. Yang pertama RAN hias, yang kedua RAN tamini atau ramsi. Akuntansi untuk pegadaian syariah atau RAN. Yang pertama, akuntansi bagi pihak penerima gadai. Pada saat menyerahkan uang pinjaman, akunnya piutang pada kas. Lalu, jika menerima biaya pemeliharaan, akunnya kas pada pendapatan. Yang ketiga, pada saat mengeluarkan biaya untuk memelihara atau penyimpanan, akunnya beban pada kas. Yang keempat, pada saat pelunasan uang pinjaman, kas pada piutang. Selanjutnya, akuntansi bagi pihak yang menggadaikan. Yang pertama, pada saat menerima uang pinjaman, akunnya kas pada hutang. Yang kedua, bayar untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan, akunnya beban pada kas. Yang ketiga, ketika dilakukan pelunasan atas utang, akunnya utang atas kas. Yang keempat, pada saat penjualan barang gadai, akunnya
Debit ada kas, akumulasi penyusutan apabila aset tetap, kerugian apabila rugi. Kreditnya ada keuntungan apabila untung, dan aset.